Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 517 Pecundang. Mereka lalu mulai memuji teknik pengobatan Dewa Tabib Sue sangatlah hebat dan sejenisnya. Setelah 5 menit kemudian, Yana tetaplah tidak bereaksi. Christian mengerutkan keningnya, dia mengerutkan keningnya dan merabanya, ekspresinya langsung berubah drastis, panas sekali. Kening Yana jauh lebih panas daripada sebelumnya, dan sama sekali tidak terlihat seperti akan bangun, nafasnya semakin lemas. Dokter Barat yang di samping adalah dokter pribadi keluarga Zhou. Setelah memeriksa sejenak, dia bergegas berkata, "Direktur Zhou, jika tidak memikirkan cara untuk menurunkan suhu badannya, mungkin saja Nona akan panas hingga menyebabkan radang paru-paru ataupun radang otak. Ada banyak sekali penyakit yang bisa ditimbulkan oleh panas tinggi terus-menerus, dan banyak yang tidak bisa diobati, sekalipun sembuh juga akan mempunyai dampak negatif yang sangat parah. Bagaimana ini? Cepat bilang, kalian cepat pikirkan cara." Ekspresi Dewa Tabib Sue sedikit pucat, dia tidak menyangka teknik titik pemans tidak membuat penyakitnya menjadi ringan, namun malah membuat penyakit semakin parah. Ini tidak seharusnya begini. Mereka saling bertatapan. Tidak ada yang bisa menjelaskannya, jadi suasana ramai menjadi sunyi. Christian mengertakkan giginya, dia mencengkram leher Dewa Tabib Sue dan berkata, "Dasar dokter bodoh. Kamu bisa ataupun tidak?" Dewa Tabib Sue ketakutan hingga kakinya lemas. Suaranya sedikit gemetaran, "Direktur Zhou, aku sudah mencoba menggunakan teknik titik pemanas dan tidak bisa menolongnya, aku juga sudah tidak berdaya. Dasar pecundang." Christian menendangnya dan membuat Dewa Tabib Sue ini jatuh. Wajah Christian sangatlah murung, dia sangatlah panik, dia hanya punya seorang putri saja, jika ada apa-apa, itu sungguh mematikan baginya. Istrinya terus menangis di samping, suasana di sana langsung menjadi sangatlah berat. Di luar sana, tiba-tiba ada seorang gadis yang berlari keluar, ekspresinya panik. "Yana, bagaimana dengan Yana sekarang?" Ini adalah teman baik Yana di girl band, namanya Mina. Ketika melihat Yana sekarat dan terbaring di atas kasur, ekspresi Mina berubah drastis. "Paman Zhou, apakah dokter yang aku perkenalkan itu tidak datang?" Christian sedikit bingung, dia mengelengkan kepalanya, "Dokter yang mana yang kamu maksud?" Mina sedikit panik. Katanya seorang dokter muda, aku juga tidak pernah melihatnya. Dia direkomendasikan oleh Yamanda Su, Kak Yamanda yang merekomendasikannya, kabarnya dia adalah dokter dewa. Dokter muda. Christian langsung mengerutkan keningnya, dia terpikiran dengan Thomas yang tadi. "Aku tahu, namun dia sudah diusir olehku, aku lihat usianya masih muda, tidak terlihat hebat." Mina menepuk pahanya, "Paman Zhou tidak boleh menilai orang dari penampilan. Dia direkomendasikan keras oleh Kak Yamanda. Apakah Anda tidak kenal Yamanda Su?" Dia tentu saja mengenal Yamanda. Putrinya juga berada di dunia hiburan. Jadi Christian juga akan memperhatikan dunia hiburan. Yamanda sudah terkenal lama, kemampuan dan kedudukannya tentu saja tidak perlu diragukan lagi. Dokter yang direkomendasikan olehnya pati juga lumayan hebat. Christian menganggukkan kepalanya, "Pengurus rumah, undang dia kembali." "Baik." Kali ini pengurus rumah membawa 4 orang pengawal, dia naik mobil jeep dan menuju ke Jalan Tabib. Setelah sampai di pusat medis Suan, pengurus rumah turun dari mobil dan 4 orang pengawalnya mengikutinya dari belakang, ketika melihat Thomas tengah duduk di lobi dan tengah meneliti obat-obatan. Pengurus rumah berkata, "Tuan Qin, Tuan Besar kami meminta kamu pergi bersamaku sebentar." Thomas mengerutkan keningnya, dia sedikit tidak senang.
Tidak tertarik. Tadi dia diusir, sekarang menyuruhnya pulang lagi. Mana mungkin begitu mudah. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 518 Dragon. Pengurus rumah juga mengerutkan keningnya ketika melihatnya. Ekspresinya sedikit tidak senang, dia berkata, Tuan Kin, Tuan Besar kami mengundang kamu untuk pulang dan mengobati, ini bukanlah hal yang bisa kamu tolak dengan seenaknya. Thomas mencibir, sekalipun dikenalkan oleh teman, namun sikap mereka begini, tidak ada dokter yang bersedia untuk mengobati pasien untuk mereka. Silakan pulang. Thomas malas untuk mengurusi mereka, dia langsung menyuruh mereka pulang. Pengurus rumah langsung menghempaskan nafasnya, jika Tuan Kin begitu tidak tahu diri, maka jangan salahkan aku tidak sopan. Seusai itu, keempat pengawal di belakang pengurus rumah langsung keluar dan mereka semua memegang sebuah tongkat kayu. Dari tampang mereka terlihat hebat, mungkin saja mereka adalah mantan tentara khusus. Keempat orang ini keluar, Denny juga bangun dari kursinya sambil bermalas-malasan, ekspresinya sangatlah tidak peduli. Beraninya berbuat onar di pusat medis Suan, kalian sungguh bosan hidup. Karena sebelumnya ada 2 orang pengawal yang dihabisi Thomas, jadi keempat orang ini juga tidak berani lama-lama. Mereka langsung maju bersama, dan tongkat kayunya dihantam keras ke arah Denny. Namun beberapa orang ini mana mungkin adalah lawan bagi Denny. Denny mengerakkan tangannya, dan tinjunya menghajar tepat di wajah mereka, badannya stabil sekali. Dor, 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 dor. Setelah itu, keempat orang ini terjatuh di lantai dan wajahnya membengkak dan biru-biru. Melihat tampang Denny yang tidak peduli begini, tiba-tiba ada yang bilang, kamu adalah Dragon. Denny mencibir, tidak disangka nama dragonku lumayan, masih ada yang mengetahuiku. Keempat pengawal langsung kaget, tidak disangka mereka bertemu dengan Dragon yang terkenal. Hari ini mereka tidak dibuat cacat saja sudah adalah sebuah pemberian berharga dari orang itu. Maafkan kami Kak Dragon, kami tidak tahu diri, mohon Kak Dragon lepaskan kami. Denny berkata, kurator kami berkata, silakan pergi, cepatlah pergi dan jangan menghalangi di sini. Baik, baik, baik. Beberapa orang itu langsung seolah diampuni dan bergegas menarik pengurus rumah untuk kabur keluar. Sepanjang perjalanan, pengurus rumah juga keringatan dingin, siapa sebenarnya Dragon itu? Dia adalah senior kami, dia sangatlah hebat, orang yang bisa menyuruhnya menjadi pengawal pasti adalah orang kaya luar biasa. Pengurus rumah mengerutkan keningnya, dokter muda itu ternyata punya kemampuan yang begitu hebat. Setelah kembali ke keluarga Zhou, beberapa orang itu masuk dengan wajah bengkak, ekspresi pengurus rumah sangatlah buruk, dia berkata, Tuan Besar, tidak berhasil mengundangnya kembali. Ketika melihat tampang beberapa pengawal, jelas terlihat tadi ada pertempuran, Christian langsung marah, dia sungguh menganggap dirinya sendiri. Dia juga hanya seorang dokter saja, begitu tidak tahu diri. Dia tidak takut aku menghancurkan kliniknya. Mina langsung berkata, Paman Zhou, sekarang yang terpenting adalah penyakit Yana, sekarang bukanlah saatnya marah. Sekali Mina berkata. Barulah Christian tenang dan melihat tampang Yana. Dia juga sangatlah merasa sedih, dia bertanya, Mina, atau kamu tolong bantu undang dia, asalkan dia datang, dan bisa mengobati Yana, aku akan meminta maaf kepadanya dan bekerja apapun untuknya. Mina menghempaskan nafas dan mengeluarkan HP untuk menghubungi Yamanda, dia tidak mengenal Thomas, jadi dia hanya bisa menghubungi Yamanda. Kak Yamanda. Aku mau memohon satu hal lagi kepadamu, tadi dewa dokter yang datang berobat ke sini, semua orang tidak tahu dia orang yang direkomendasikan olehmu, jadi mereka menyinggungnya. Yamanda mengiyakan dan mematikan telepon, dia lalu mencari sebuah tempat kosong yang tidak ada orang yang menelepon Thomas. Dewa dokter, dengar-dengar kamu diusir. Bersambung.